Halo teman-teman, balik lagi sama gua Z. Kali ini gua lagi main Tokyo Ghoul Awakening. Yang kemarin kan gua udah gacha tuh. Gacha si Arima Iksa sama Uta. Nah, sekarang kita coba kita lihat skill-skillnya. Kita lihat skill-skillnya. Kenapa gua ngambil si Arima Iksa? Karena gua ngambil tim si Shigi, jadi ya harus gua ngambil Arima tuh karena Arima tuh buat defense bagus, buffnya bagus, serangannya AOE. Yang nggak tahu AOE itu area of effect ya, jadi semuanya kena, nggak bukan single target, jadi semuanya kena gitu. Kenapa gua ngambil si Arima tuh karena itu. Terus kenapa gua ngambil Uta? Uta tuh bagus banget buat early game, buat kalian yang awal-awal main, buat ngepush kayak ngepush bos gitu ya. Bagus banget buat di line up karena dia nambahin bintang kartu ya. Kalau nggak tahu kartu tuh, kalau misalkan kalian jalan tuh di bawah ada tuh bisa milih-milih skill. Nah, kalau pertama kalian jalan Uta, terus si skillnya bintang satu jadi bintang 2, kalau bintang 2 jadi bintang 3. Nanti kita coba deh di match. Sekarang kita bahas dulu skill-skillnya Uta ya. Kita lihat nih, minimal Uta tuh kalau kalau buat awal tuh minimal bintang satu, kalau bisa bintang 3 sih. Kalau bisa maksimal tuh udah bintang 3 tuh udah cukup sih menurut gua. Tapi kalau kalian mau gak sampai bintang 6 ya silakan. Kalau gua enggak, kalau gua cukup sampai bintang 3 kalau bisa. Soalnya gua ngejar si Arima soalnya masuk ke line up gua. Kalau dia kan nggak masuk line up si Sigi, jadi gua nggak begitu eh ngejar. Lagian juga sekarang ada ini ya, ada yang baru ini yang di latihan. Nah, dia bisa dapat fragment. Nah, dapat fragmentnya si Uta bisa tuh tanggal 26. Jadi kalian kalau bisa bintang satu aja nggak apa-apa, kalau mau bintang 3 silakan. Kalau gue ya sedapatnya aja, paling gue kira-kira dapat bintang satu doang karena gue ngejar si Arima. Nah, diamond gue simpan buat Arima. Jadi ya apa-apa aja kalau si Uta gue nanti bakal jelek. Oke, sekarang kita bahas skillnya si Uta dulu ya, baru si Arima. Yang pertama tuh, saat ronde tim berakhir akan mengakibatkan damage sebesar jadi kalau misalkan kelar kelar jalan nih, tim kita nanti dia bakal ngedamage 200% attack terhadap karakter musuh secara acak. Secara acak berarti nggak bisa ditargetin. Attack stat boss namanya tuh yang kedua. Ketika pertarungan dimulai akan memberi efek di bawah ini untuk karakter kita dengan attack tertinggi. Ketika ronde kita dimulai, stat serangan diri sendiri akan bertambah sebesar 10%, peluang lifesteal dan akan bertambah 10% max hingga 30 setelah mencapai batasnya. Sama efek akan dihapus ketika ronde ini berakhir atau Uta gugur. Oh, kalau Uta berakhir, kalau rondenya berakhir sama Utanya gugur ya udah berarti nggak masuk, nggak apa, hilang efeknya yang ada di tim. Ketika terpengaruh efek weak, diri sendiri akan mendapat efek damage diterima berkurang. Oh, diri sendiri kebal terhadap tuh. Oh, bintang 4 berarti kalau misalkan satu, dua, oh bintang 3 ya. Kebal terhadap semua efek weak dan semua efek debuff. Oh, berarti dia imun immunity. Jadi nggak bisa, kalau nggak tahu weak tuh kesetun lah atau pusing lah karakternya. Nah, makanya gue bilang minimal bintang 3 si Uta ini. Skill selanjutnya power Bruce Bruce Boss.
Setelah melancarkan power boost, level salah satu skill akan meningkat. Oke. Sekarang kita bahas skill aktifnya. Level skill karakter tim yang berada di slot akan bertambah dan semua unit tim akan mendapatkan efek penambahan nilai stat dasar sebesar 5% dalam satu ronde. Jadi kalau misalkan ini kan bintang 1 nih, misalkan dia keluarin skill si Uta bakal jadi bintang 2 kalau bintang 1, kalau bintang 2 jadi bintang 3. Kenapa dia bagus? Karena di situ bisa naikin. Kan kalau naikin bintang tambah naik lagi ininya. Apa damage-nya. Sekarang kita bahas si Arima. Nah, kalau Arima kenapa gua ngambil dia? Dia di sini tuh tertulis balance. Berarti ya buat defense bagus, buat buff bagus, buat damage juga bagus. Dan gue bakal ngeboost dia sampai minimal bintang 6. Dan oh ya nih, bintang nih kalau kalian ini nih dapat kristal naik bintang sebaguna, jangan dipakai buat karakter yang selain karnaval. Karena apa? Karena karnaval tuh setahu gua nggak bakal ada ulangannya lagi, jadi nggak bakal ada karnaval Arima lagi. Jadi kalau udah karnaval Arima ya udah nggak bakal ada lagi karnaval Arima Iksa lagi. Kalau yang bener-bener lain tuh kayaknya bakal keluar lagi. Kayak pertama kan keluar si Kaneki. Nah, Kaneki rambut putih nanti bakal keluar lagi Kaneki, tapi nggak tahu kapannya. Setahu gue gitu. Kalau salah ya bisa kalian kasih tahu di komen ya. Makanya gue simpan ini. Tadinya gue ada dua, jadi gue langsung naikin ke si Arima ini. Jadi Arima gue bintang 2 harusnya bintang 1. Jadi karena dapat ya udah jadi bintang 2 si Arima. Gue ngincernya ini. Sorry. Gue ngincernya ini. Gue ngincernya sih ini, tapi malah dapatnya ini. Malah dapatnya ini. Dapatnya ini. Kristal terobosan universal. Tapi bagus juga sih, cuman ini gue pakai juga buat si Arima aja sih. Karakter-karakter yang karnaval sih. Kalau bukan karnaval kayaknya gue enggak deh. Kecuali kalau si Arima sama ada lagi bender Arima lagi yang karnaval tuh udah max semua baru gue pakai buat line up gue. Jadi nanti ada bender Harima yang masih muda tuh. Nah, itu bakal masuk line up Sisigi juga tuh kayaknya tuh. Nanti kalau udah keluar bakal gue bahas deh. Nah, sekarang kita cek lagi skill si Arima. Nah, kenapa dia balance? Kan udah gue bilang tadi dia bagus buat defense, bagus buat buff, bagus juga buat attacks. Sekarang kita bahas yang pasif satunya. Unyielding namanya, Unyielding. Saat menerima damage fatal pertama kalinya, nilai HP akan tetap berada di angka 1. Karakter akan berjunjung perisai dan juga menyerap semua damage diterima satu ronde. Saat ronde tim dimulai, karakter ini juga akan hasil sebesar 100% dari jumlah damage yang diserap dari dan mengakibatkan damage sebesar untuk semua musuh maksimal 1 kali. Ya, berarti dia kayak ada nyawa kedua. Mungkin kalau kalian main game MOBA kayak Immortal lah, jadi bisa hidup lagi. Kalau misalkan harusnya gugur, jadi bisa hidup lagi. Jadi dia ngeluarin perisai bertahan dan bakal hidup lagi. Jadi nggak bakal mati lah. Jadi nggak bakal gugur lah. Ketika diri sendiri memberikan, yang kedua grup seal, ketika diri sendiri memberikan damage, semua unit tim akan mendapatkan seal sebesar 20% dari jumlah damage yang diberikan selama 2 ronde. Oh, berarti bakal dapat defense nantinya kalau jalan. Kalau dia ngeluarin skill si Arimanya, ketika bukan efek weak, diri sendiri akan mendapatkan efek peluang penetration 10% selama 2 ronde. Saat ronde tim dimulai, semua unit tim yang memiliki seal akan mendapatkan efek penambahan nilai terdasar sebesar 4% max sampai 4 tumpuk. Setelah mencairkan power boost, diri sendiri akan mendapatkan efek tambahan peluang lifestyle sebesar 8% dalam satu ronde.
Makanya gua ngambil si Arima tuh karena balance nya kan. Sekarang skill aktifnya mengakibatkan Smith damage sebesar 140% dan bintang, oke, bintang 3 nya aja deh, sebesar 315% attack pada semua musuh. Smith tuh apa, damage kali ini akan mengabaikan, jadi semua defense musuh tuh bakal kena. Jadi apa, semua defense musuh tuh bakal dihilangin gitu, jadi nggak bakal ada di musuhnya. Jadi ya kalau damage kayak si Arima segitu ya nggak bakal dikurangin dari defense musuh, nggak, jadi tetap segitu. Dan nggak bakal kena blokir. Damage kali ini akan mengabaikan defense dan peluang blokir, jadi nggak bakal kena blokir, pasti kena, harusnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya di mana ya, oh di sini aja deh, kampanye. Oke, line up-nya. Sorry. Nih, kan pertama Uta nih jalan nih. Nih gue ngeluarin si Arima bintang satu. Terus gue ngeluarin si Riza bintang satu, Amon bintang satu. Nah, ketika jalan jadi bintang 2. Makanya bagus sih namanya si Uta ini. Tuh teman-teman, tuh. Tadi Arima jalan dapat seal semuanya. Tuh teman-teman, kenapa gua ngambil Arima? Karena bagus buat ya semuanya. Tapi ya walaupun gak bagus banget kayak si Uta kan, buffnya bagus. Bagus banget, yang lainnya nggak terlalu bagus gitu. Tuh, gitu teman-teman tuh. Namanya gede loh. Tuh. Jadi buat kalian yang ngambil si Sigi, fraksi Sigi ini wajib banget si Arima Iksa. Menurut gue sih ini pondasinya sih, karena si main si Sigi tuh mainnya main defense, main seal. Jadi kalau kalian mau main seal ya main bertahan ya si Sigi. Kalau kalian main damage yang meledak-ledak ya Aogiri sama Anteku. Tapi menurut gue lebih gede damage kan si Aogiri sih ya, nggak terlalu tahu juga sih, cuman kalian bisa coba-coba aja. Mungkin sekian video dari gua. Sekian, terima kasih, bye.